Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kawan-kawan semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai status gizi bersama saya, Tia Citra Bayuni. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian gizi. Mungkin kawan-kawan semua sering mendengar istilah gizi atau nutrisi pada kehidupan sehari-hari. Atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dua macam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Di antaranya ada makronutrien dan mikronutrien, di mana kita ketahui makronutrien berarti zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar untuk tubuh manusia, sedangkan mikronutrien adalah zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sangat kecil. Seperti itu. Nah, jadi gizi itu apa sih? Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Nah, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Nah, tidak hanya berbicara tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit dapat dicegah atau diminimalkan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, sebagaimana kita ketahui, pada saat pandemi COVID yang kita alami saat ini, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi. Seperti itu ya, bernutrisi, bergizi itu sama saja. Nah, dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenali proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh bahan pangan. Mulai dari pola makanan yang buruk, pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi setelah kita membahas mengenai pengertian gizi dan zat gizi apa saja yang diperlukan tubuh, kita masuk ke status gizi. Apa pengertian dari status gizi? Status gizi adalah kondisi atau keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan asupan gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, status gizi itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, status gizi seseorang dipengaruhi oleh usia. Yang kedua, dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dan yang ketiga, dipengaruhi berat badan. Serta yang terakhir, dipengaruhi oleh aktivitas sehari-hari. Di mana kita ketahui bahwa bayi yang memiliki lambung yang sangat kecil dengan orang dewasa yang berusia 18 tahun tentu membutuhkan asupan nutrisi yang berbeda. Teksturnya juga berbeda. Jenis kelamin, contohnya di rumah kita memiliki kakak laki-laki atau misalnya ayah yang berjenis kelamin laki-laki, maka porsi makannya pun akan berbeda karena aktivitas serta berat badan mereka pun berbeda dengan perempuan, seperti itu ya. Nah, di sini kita dapat analogikan zat yang masuk serta zat yang diperlukan dan bagaimana status gizinya. Kasus pertama, zat gizi yang masuk sedikit sedangkan yang diperlukan besar, maka status gizinya adalah gizi kurang. Pada kasus kedua, zat yang masuk dan yang diperlukan sama besarnya sehingga gizinya seimbang, status gizinya seimbang. Nah, yang ketiga, zat yang masuknya besar sedangkan yang diperlukannya sedikit, maka zat gizinya berlebih. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara menghitung status gizi? Status gizi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Z-score. Nah, Z-score di sini mengacu pada status antropometri Kemenkes RI 2020. Nah, perhitungan Z-score ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya ada 4. Yang pertama, berat badan menurut umur. Yang kedua, berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Yang ketiga, panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Dan yang keempat, indeks massa tubuh IMT menurut umur. Nah, Z-score di sini memiliki rumus. Rumusnya itu adalah nilai individu dikurangi nilai median baku
baku rujukan dibagi nilai standar deviasi baku rujukan. Nah, cara menentukan nilai SD baku rujukan itu ada dua cara. Yang pertama, subjeknya lebih dari nilai median atau hasilnya positif, maka gunakan rumus yang pertama, yaitu nilai individu dikurangi nilai median baku rujukan dibagi positif 1 standar deviasi dikurangi median. Nah, untuk kasus kedua, subjek lebih kecil daripada nilai median atau hasilnya negatif. Maka gunakan rumus Z-score sama dengan nilai individu dikurangi nilai median baku rujukan dibagi median dikurangi negatif 1 standar deviasi. Kita masuk ke IMT, Indeks Massa Tubuh. Nah, IMT ini digunakan untuk anak usia di atas 2 tahun. Jadi, digunakan untuk anak usia di atas 2 tahun atau lebih dari 24 bulan. Nah, IMT menurut umur dihitung bila anak sudah diukur dengan tinggi badan, TB. Ya. Nah, panjang badan PB itu hanya untuk anak usia 0 sampai 24 bulan. Sedangkan tinggi badan itu digunakan untuk anak usia di atas 2 tahun atau di atas 24 bulan, seperti itu. Nah, IMT di sini memiliki rumus tersendiri, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Dan jangan lupa berat badannya itu dalam satuan kilogram dan tinggi badannya itu dalam satuan meter. Nah, kemudian kita langsung masuk ke rumus Z-score-nya, yaitu IMT dikurangi nilai median baku rujukan dibagi nilai standar deviasi baku rujukan. Sebagaimana nilai standar baku rujukan itu ada dua, subjek kurang, pakai rumus yang mana, dan subjek lebih menggunakan rumus yang mana. Nah, di sini ya bisa dilihat. Subjek lebih bisa menggunakan rumus pertama dan subjek kurang bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, jadi indeks standar antropometri anak, indeks massa tubuh menurut umur digunakan untuk menentukan kategori yang pertama gizi buruk, yang kedua gizi kurang, yang ketiga gizi baik, yang keempat beresiko gizi lebih, yang kelima gizi lebih, dan obesitas. Nah, grafik IMT menurut umur dan grafik berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan itu cenderung menunjukkan hasil yang sama sebetulnya. Nah, tapi indeks IMT menurut umur itu lebih sensitif untuk penapsisan anak gizi lebih atau obesitas. Anak dengan ambang batas IMT menurut umur yang lebih besar daripada positif 1 standar deviasi itu beresiko gizi lebih, sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas. Nah, di sini kita langsung masuk ke kasus pertama, contoh kasus. Contoh kasus IMT menurut umur. Ada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun 6 bulan. Memiliki tinggi badan 126 cm dan berat badan 35 kg. Bagaimana status gizinya? Nah, apabila kita memiliki sebuah kasus seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung IMT, indeks massa tubuh. Sebagaimana di atas sudah dijelaskan bahwa rumus IMT adalah berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam meter. Di situ 126 cm. Sentimeter diubah ke meter, jadi 1,26 meter. Nah, 35 dibagi 1,26 kuadrat dalam meter sama dengan hasilnya itu 22,04. Ya. Nah, kita langsung masuk ke rumus Z-score. Z-score-nya di sini, sebagaimana kita ketahui rumusnya adalah nilai individu atau nilai IMT. Untuk kasus IMT berarti nilai IMT 22,04 dikurangi median baku rujukan. Nah, di sini kita bisa lihat yang warna hijau itu adalah median baku rujukan. Usianya 6 tahun 6 bulan. Dan ini tabelnya khusus untuk anak laki-laki yang berusia 6 tahun 6 bulan, mediannya 15,4. Nah, kita masukkan ke sini.
22,04 dikurangi 15,4 dibagi, karena hasilnya positif, berarti mediannya itu lebih besar daripada subjeknya lebih besar daripada median, hasilnya positif 6,64, maka dibagi nilai standar deviasi 1, positif 1 standar deviasi 16,9 dikurangi median 15,4. Hasilnya 1,5. Maka IMT-nya adalah 4,42. Nah, 4,42 kita lihat ke tabel antropometri, hasilnya itu adalah obesitas. Obes karena lebih dari positif 2 standar deviasi. Karena ini 4, ini lebih dari 2. 4 itu kan lebih dari 2. Maka anak tersebut bisa dipastikan obesitas. Masuk ke dalam kategori status gizi obesitas. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh kasus kedua. Seorang anak laki-laki berusia masih sama 6 tahun 6 bulan. Dengan tinggi badan 126 cm, berat badan 20 kg, bagaimana status gizinya? Langkah pertama kita hitung IMT. Berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. 20 kg dibagi 1,26 pangkat 2 meter. Hasilnya 12,59. Kita masukkan ke rumus Z-score di mana IMT dikurangi median. Mediannya yang hijau 15,4. Nah, IMT-nya 12,59 dikurangi 15,4. Hasilnya itu negatif. Karena subjeknya itu lebih kecil daripada median. Menggunakan rumus median dikurangi negatif 1 standar deviasi yang warna kuning di sebelah kiri. 14,1. Hasilnya 1,3. Min 2,81 dibagi 1,3 hasilnya min 2,16. Min 2,16 berarti berada pada kategori gizi baik atau normal. Ya, di sini min 2 standar deviasi sampai dengan positif 1 standar deviasi. Di sini hasilnya min 2,16. Berarti masuk kategori normal. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita masuk ke berat badan menurut umur. Indeks standar antropometri anak. Menurut umur, berat badan menurut umur menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang, underweight atau sangat kurang, severely underweight, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak itu gemuk atau sangat gemuk, seperti itu. Langsung kita masuk ke kasus ya. Contoh kasus berat badan menurut umur pada seorang anak laki-laki berusia 3 bulan 3 hari. Memiliki panjang badan 61 cm dan berat badan 5,8 kg. Bagaimana status gizinya? Nah, karena di sini berat badan menurut umur tidak menggunakan IMT. Bagaimana kita ketahui IMT digunakan untuk anak usia lebih dari 24 bulan atau 2 tahun. Nah, di sini anaknya baru berusia 3 bulan. Kita cari tabel standar berat badan menurut umur anak laki-laki umur 0 sampai 60 bulan. Di mana kita ketahui bahwa anaknya itu berusia 3 bulan. Nah, kita cari di sini 3 bulan, mediannya 6,4. Ya, kita masuk ke rumus Z-score. Nilai individu 5,8 kg dikurangi median 6,4. Nah, hasilnya negatif. Berarti di sininya median dikurangi minus 1 standar deviasi. Nih, min 1 standar deviasi yang warna kuning di samping kiri median, hasilnya 5,7.
Berarti 6,4 dikurangi 5,7. Hasilnya 0,7. Nah, jadi min 0,6 dibagi 0,7 sama dengan min 0,85. Kategori ambang batas status gizi anak, berat badan menurut umur, usia 3 bulan 3 hari dengan berat badan 5,8 kg adalah masuk kategori berat badan normal karena berada di min 0,85 ada di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, indeks standar antropometri anak, panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur. Nah, di sini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek atau sangat pendek yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Kita langsung masuk ke contoh kasus panjang badan menurut umur. Ada seorang anak laki-laki, masih sama ya, berusia 3 bulan 3 hari, memiliki panjang badan 61 cm, berat badannya 5,8 kg. Bagaimana status gizinya? Nah, karena panjang badan menurut umur, kita langsung menggunakan rumus Z-score. Di mana di sini tabelnya masih sama, usia 3 bulan, mediannya 61,4. Standar panjang badan menurut umur, PB menurut umur, laki-laki umur 0 sampai 24 bulan. Karena kalau udah tinggi badan berarti di atas 24 bulan pakainya IMT. Nah, tapi karena anaknya masih berusia 3 bulan berarti kita pakai panjang badan menurut umur. Sini 3 bulan ya. Kita langsung masuk ke Z-score. Nilai individunya itu 61 cm, di sini tidak diubah ke dalam meter, langsung saja 61 cm dikurangi median, mediannya yang warna hijau, 61,4 dibagi. Karena hasilnya minus, maka di sini langsung median dikurangi minus 1 standar deviasi. Jadi 61 dikurangi 61,4 sama dengan minus 0,4 dibagi 61,4 dikurangi, nah, min 1 standar deviasi 59,4. Hasilnya 2. Maka min 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2. Minus 0,2. Minus 0,2 ada dalam kategori normal. Ya, seperti itu. Selanjutnya, indeks standar antropometri anak, berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Nah, indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai dengan tahap pertumbuhan, panjang atau tinggi badannya. Nah, indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang, gizi buruk, serta anak yang memiliki resiko gizi lebih atau possible risk of overweight. Nah, kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit atau kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi atau akut maupun telah lama terjadi atau kronis. Nah, contoh kasus berat badan menurut panjang badan. Di sini ada seorang anak laki-laki berusia 3 bulan 3 hari, masih sama ya, memiliki panjangnya 61 cm, berat badan 5,8 kg. Bagaimana status gizinya? Kita di sini langsung menghitung Z-score-nya. Z-score-nya 5,8, nilai individunya 5,8, dikurangi rata-ratanya 6,3. Kita masukkan di sini 6,3. Nah, di sini 61 itu tingginya ya, tingginya 61 cm, rata-rata 63. Berat badannya 65,8 dikurangi 6,3 dibagi 6,3 dikurangi
5,8. Kenapa dikurangi 5,8? Karena hasil di sini minus, berarti median dikurangi minus 1 standar deviasi, di mana minus 1 standar deviasinya itu yang kuning sebelah kiri 5,8. Jadi hasilnya itu minus 0,5 dibagi 0,5, maka min 1. Nah, min 1 ini masuk kategori gizi baik atau normal. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara membaca tabel antropometri sehingga kita dapat melihat berapa hasil yang diperoleh, standar deviasinya, dan masuk kategori mana. Apakah berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, ada kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, resiko gizi lebih ataupun overweight, dan obesitas. Seperti itu. Untuk pertanyaan, kita lanjutkan di